Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ovia Yunda. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan kelas, yakni menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Sebelum kita ke tips menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengelolaan kelas, tujuan pengelolaan kelas, baru kita ke tips dan trik pengelolaan kelas. Nah, yang pertama, apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas menurut Siti Fatimah Qadir pada tahun 2014 yakni optimalisasi kelas sebagai tempat yang mampu menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang efektif baik dari aspek kelas sebagai lingkungan fisik maupun dari aspek peserta didik sebagai pengguna kelas. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Pada dasarnya tujuan utamanya adalah membuat suasana belajar yang efektif. Namun di sini dibagi dua ya tujuannya, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada strategi pengelolaan kelas. Nah, strategi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Ada strategi pengelolaan fisik yang berhubungan dengan isi kelas itu, misalnya saja warna dindingnya, penataan-penataannya, pencahayaan, kebersihan, dan segala kenyamanan kelas. Termasuk di dalamnya mengatur perubahan tempat duduk siswa. Nah, penataan lingkungan kelas yang mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keindahan merupakan syarat penting bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, pengelolaan siswa. Pengelolaan siswa ini ya dibagi dua, ada tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif. Tindakan preventif atau pencegahan dapat dilakukan guru dengan cara yang pertama memperhatikan lingkungan belajar. Yang kedua ada membuat komitmen bersama di awal tentang aturan-aturan atau tata tertib yang akan disepakati. Tujuannya adalah agar nantinya ketika anak-anak melanggar peraturan mereka tidak merasa kesal karena aturannya telah disepakati bersama. Yang kedua ada tindakan kuratif. Apabila telah melakukan tindakan preventif namun di tengah-tengah kegiatan belajar tiba-tiba muncul masalah, guru dapat menegurnya. Teguran ini efektif digunakan untuk menghentikan tingkah laku siswa yang ingin mendapatkan perhatian. Selain itu juga, guru dapat menggunakan gerakan tubuh atau gestur dan mimik wajah yang dipahami oleh siswa. Namun, bagusnya dilakukan dalam pengelolaan kelas itu lebih ditekankan pada pemberian penguatan yang positif terhadap perilaku yang baik kepada siswa. Misalnya saja seperti memberi isyarat persetujuan, senyuman, anggukan lewat mengangkat jempol tangan, dan membesarkan hati anak dan sebagainya. Selain itu juga dapat dilakukan penguatan nonverbal seperti merubah mimik wajah, gerakan badan atau gestur, dan mendekati siswa, serta kegiatan yang menyenangkan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, selain itu juga dapat menerapkan pendekatan personal. Pendekatan ini efektif dilakukan dalam membangun hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswa. Pendekatan personal contohnya saja dengan mendekati siswa dan menanyakan kenapa mereka melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya kita ke tips dan trik mengelola kelas. Yang pertama adalah menjadi guru yang efektif.
Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa guru yang efektif sebenarnya hangat, perhatian, dan fleksibel dalam pendekatan umum mereka kepada siswa. Selain itu juga, guru yang baik itu guru yang dalam mengajar serius namun santai. Maksudnya diawali dengan serius tapi di tengah-tengah diselingi dengan humor dan pembicaraan santai atau intermezzo. Kemudian serius lagi agar tidak bosan dan tidak mengantuk. Yang kedua, dalam mengajar, usahakan menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini tidak hanya sebatas buku, tapi juga kita harus mampu untuk memanfaatkan teknologi. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun konten-konten video yang berisi pembelajaran yang dapat kita padukan dengan pelajaran-pelajaran yang akan kita ajarkan. Misalnya saja kita bisa mendownload video-video YouTube, kemudian kita tayangkan ketika proses pembelajaran, lalu setelah itu kita berdiskusi sama-sama. Itu akan membuat pembelajaran lebih menarik dan efisien. Selain itu juga membuat anak untuk berani mengemukakan pendapat mereka, karena di akhir video nanti kita meminta mereka untuk menjelaskan atau memberikan pendapat mereka mengenai video tersebut. Dan yang ketiga, kenali perbedaan siswa. Pada dasarnya, siswa itu berbeda-beda ya. Bahkan anak kembar sekalipun berbeda. Maksudnya perbedaan di sini itu perbedaan dari sikap, kemampuan, dan daya tangkap mereka tuh berbeda-beda. Dengan mengetahui perbedaan tersebut, guru diharapkan nantinya bisa menentukan sikap atau tindakan dan pembelajaran apa yang tepat untuk setiap siswa. Nah, caranya adalah memahami perbedaan daya paham siswa, kemudian cari pertengahannya atau mayoritasnya. Kemudian, guru dapat mengelompokkan siswa-siswa tersebut, kemudian membuat kelompok-kelompok kecil di mana dalam satu kelompok itu memiliki siswa-siswa yang berbeda tingkat kemampuannya. Nah, nanti siswa yang telah mahir diberikan tantangan untuk memandu atau membantu teman-temannya yang memerlukan intervensi khusus. Dengan memahami siswa itu juga membuktikan dan memberikan perasaan kepada siswanya bahwa gurunya memperhatikan mereka. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan waktu. Maksudnya adalah kita sebagai guru harus mampu memanfaatkan waktu. Misalnya ketika kita mengajar, kita sudah selesai nih mengajarnya, namun masih ada sisa waktu jam pelajaran nih. Nah, kita dapat memanfaatkannya dengan menonton film pembelajaran atau diskusi santai. Waktu luang ini juga dapat kita pergunakan untuk melakukan ice breaking atau melakukan permainan-permainan lainnya yang menarik. Ini bertujuan untuk membangun kedekatan antara guru dengan murid. Selesai, sekian dari saya dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.